Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini adalah Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebetulnya saya disebut istri Uria dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble ya, kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom. Rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan, tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar cerita umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Dan ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent. Dia bekerja dengan rajin. Bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab. Dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin.